Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu samiun alim. Al-ayat sadaqallahul azim. Pemirsa TV Kepri yang berbahagia, dalam sistem ekonomi Islam, zakat, infak, dan sedekah merupakan sarana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita laksanakan. Karena di situ terjalin antara si kaya dan si miskin rasa kasih sayang. Terjalin rasa kasih sayang antara yang kuat dan yang lemah. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, khud min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa yuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu alimun hakim. Yang artinya, khud, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Apa shadaqatun? Shadaqah tutahhiruhum, yang bisa membersihkan harta-harta orang kaya tersebut, wa yuzakkihim, dan bisa mensucikan biha, dengan sedekah, wa sholli, dan berdoalah alaihim, kepada mereka, inna sholataka, sesungguhnya doamu itu sakanun, bisa menenangkan lahum, bagi mereka. Sesungguhnya Allah itu alimun, dat yang maha mengetahui, dan hakimun, dat yang maha bijaksana. Dari ayat tadi bisa kita memahami bahwa orang kaya itu diwajibkan untuk memberikan harta-harta mereka sebagian untuk orang miskin. Siapa yang mengambil? Ada orang-orang yang dia diperintah untuk mengambil harta-harta dari orang kaya tersebut. Karena dalam memberikan harta orang kaya tersebut ada nilai-nilai yang mana kalau orang lain yang mengambil, dalam arti amil, itu rasa sombong dari si kaya bisa hilang dengan diambil oleh si amil itu. Dan ada doa-doa yang harus kita sampaikan kepada si kaya agar menjadi penenang bagi mereka. Kemudian di ayat lain dijelaskan bahwasanya zakat itu diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat pertama tadi saya bacakan, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang dimaksud orang fakir itu yang seperti apa? Orang fakir itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, dan apabila mempunyai penghasilan pun tidak cukup untuk mencukupi dirinya sendiri. Kemudian ada si fakir yang walaupun punya pekerjaan tetapi juga tidak cukup untuk mencukupi dirinya sendiri. Kemudian ada amil yang disebutkan tadi, yang mengambil zakat dari orang-orang kaya itu juga mendapatkan bagian dari zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada mu'allafati qulubuhum, orang yang lemah dalam imannya. Dalam arti ada yang baru masuk Islam, ada juga orang-orang yang walaupun dia lama Islam
tetapi dalam pemahaman Islamnya itu kurang, karena misalnya bisa mereka karena terlalu banyak bergaul dengan orang yang non muslim, pergaulan mereka sehingga imannya lemah, itu pun bisa dikategorikan mu'allafati qulubuhum. Kemudian ada rikob itu budak, insya Allah di Indonesia ini, di dunia ini sudah nggak ada lagi budak. Kemudian gorim, orang yang banyak hutangnya karena berjihad di jalan Allah, itu pun boleh menerima zakat, infak dan sedekah. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu fisabilillah jihad itu perang, tapi sekarang ada guru ngaji, ada santri yang belajar ke pesantren, itu pun termasuk jihad fisabilillah. Kemudian yang terakhir, orang yang berhak mendapat zakat itu adalah ibnu sabil, pengembara. Jadi dari pemaparan saya tadi, kita mengetahui bahwasanya zakat merupakan hal-hal yang penting yang harus kita laksanakan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya awal hingga akhir, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.